Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jasmine, alhamdulillah setelah hampir sekian lama 30 hari kita berpuasa. Tidak terasa ya, Fashal? Tidak terasa menahan lapar, haus, hawa nafsu. Betul. Pada akhirnya malam hari ini gema takbir berkumandang. Tidak hanya di Studio Pulau Gadung, tapi di seluruh penjuru negeri tentunya untuk menyemarakan hari kemenangan. Seluruh Indonesia, apalagi kemarin pemerintah juga sudah menggelar sidang isbat ya, Fashal. Betul. Kita saksikan bersama-sama dan secara resmi bahwa pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah akan jatuh besok hari pada tanggal 21 Maret 2026. Dan untuk menyemarakan malam hari ini, Yasmin, kita juga akan nanti berbagi laporan langsung dari rekan-rekan kami di lapangan untuk melihat kemeriahan di wilayah-wilayah lain juga. Betul. Ada di Bundaran HI, informasi ada festival di sana, juga ada di wilayah-wilayah tentu yang di Pulau Jawa, di seluruh penjuru negeri, pemirsa. Dan kita tidak hanya berdua, Fashal. Kita akan ditemani oleh teman-teman dari Sintesa Betul. Vokal Play yang tadi juga sudah menyuguhkan penampilan yang begitu luar biasa. Harmonis Masya Allah. sekali, semakin syahdu. Betul, menyanyikan lagu As-Salatu Suasana Wassalam. di sini, Betul. Jasmine. Dan tentunya 90 menit ke depan, saya Jasmine Rahmadi dan rekan Haidar Fashal akan menemani Anda di program Indonesia Bertakbir. Dan kita langsung saja, Fashal, Ini dia, menyapa teman-teman Jasmine. kita yang sudah siap melaporkan dari Ada lapangan. dari Masjid Istiqlal, Ada Nadila Bundaran Saleh, HI. betul. Dari Ada mana lagi, Rizka Jasmine? Salsabila. Lalu juga ada di Karawang, Jawa Barat, ada Faisal Rinaldi. Di Bandung, Jawa Barat, ada Yolanda. Lalu di Garut, Jawa Barat, ada Brilian Syaheran. Terakhir, ada rekan Crescentia Kinanti dari Cirebon, Jawa Barat. Tidak sabar, ini kita lihat dari background mereka ramai sekali. Kita nggak sabar apa cerita yang mereka bisa sampaikan kepada kita semua. Tapi terlebih dahulu kita akan coba untuk melihat laporan langsung dari Masjid Istiqlal. Ada Nadila Saleh di sana. Selamat malam, Nadila. Assalamualaikum, Nadila. Bagaimana persiapan dari Masjid Istiqlal menyambut Hari Raya Idul Fitri akan digelar esok hari di sana? Silakan, Nadila. Iya, waalaikumsalam Jasmine dan juga Haidar Fashal di studio malam hari ini di Masjid Istiqlal sendiri tengah digelar yaitu gema takbir Ramadan. Jika Anda bisa dengarkan ada suara lantunan takbir yang sudah bergema di Masjid Istiqlal saat ini. Ini sudah berlangsung sejak ba'da sholat Isya tadi, yaitu sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah rangkaian dari gema takbir Ramadan Nasional 2026 sudah berlangsung sejak pukul 8 malam hari tadi. Tadi dihadiri dan juga diberikan sambutan langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Jika bisa kami gambarkan kepada Anda di studio bahwa memang malam hari ini, tepatnya di saat ini sedang menggema suara takbir dengan suara beduk yang memang ini menambah hikmat dari suasana Ramadan yang bisa kita rasakan bersama-sama di malam
hari ini. Bisa kami gambarkan kepada Anda, Jasmine dan juga pemirsa di rumah, bahwa memang pada saat ini di Masjid Istiqlal sendiri sudah ada sejumlah masyarakat. Jika bisa kami hitung perkiraannya, ini ada ratusan masyarakat yang sudah berada di sini. Mereka sholat Isya, kemudian juga mengikuti rangkaian dari gema takbir malam hari ini, dan juga ada beberapa yang kami pantau dan sempat kami tanyakan juga bahwa mereka rasanya ini bisa dibilang mencuri start untuk bisa sholat Id esok hari pada pukul 7 di Masjid Istiqlal untuk bisa bersama-sama mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal pada esok hari begitu. Selain itu juga untuk kegiatan Gema Takbir Ramadan Nasional 2026 ini tadi disebutkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa membawakan tema yaitu kemenangan Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Tadi dari sambutan Nasaruddin Umar, Menteri Agama, dia menceritakan bagaimana makna ataupun hikmat dari malam takbir, dari memukul beduk, suara beduk yang kita pukul di malam takbiran seperti ini. Ada makna-makna tersembunyi dari setiap hal ataupun kegiatan yang kita lakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang akan berlangsung pada esok hari nanti begitu. Dan kami juga ingin gambarkan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah yang mungkin nantinya berencana untuk melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta juga. Tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa untuk sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan segala persiapan telah dilakukan di sini. Informasinya nanti pada pukul 2 akan ada sterilisasi di sekitar sini karena informasinya besok Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan melangsungkan sholat Id juga di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian pelaksanaan sholat Id ini akan dipimpin oleh Imam Dr. Kiai Haji Ahmad Husni Ismail, kemudian Badan Imal adalah Ustadz Haji Ahmad Rofiuddin Mahfud, kemudian Bilal yakni Ustadz Harmoko dan Ustadz Ahmad Achwani. Sementara itu untuk khutbah sendiri akan disampaikan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Profesor Nur Hadi Hasan dengan tema yaitu kemenangan Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa pada pukul 2 dini hari nanti akan ada sterilisasi, pengamanan dari internal juga telah dikerahkan di sini, kemudian sejumlah pengamanan dari eksternal baik dari TNI dan Polri, kemudian Pas Pampres juga informasinya akan dikerahkan di sini karena sejumlah pejabat-pejabat kenegaraan akan melangsungkan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk saat ini sendiri kami benar-benar merasakan ya bagaimana hikmat dari malam 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta. Jasmine dan juga Fasal, saat ini saya juga merasakan sekali kesedihan ketika mendengar takbir yang bergema di sini. Alhamdulillah setelah bukan kurang lebih lagi, tapi setelah 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, akhirnya pada hari ini kita akan menuju di hari kemenangan. Dan besok insya Allah kita akan melangsungkan sholat Id di masjid yang terdekat dari kita masing-masing. Begitu Fasal dan juga Jasmine. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Besok pada pukul 7 pagi akan digelar sholat Idul Fitri di sana. Pasti akan ramai sekali, bahkan nanti pukul 2 dini hari juga sudah akan dilakukan sterilisasi. Betul. Nah, dari Masjid Istiqlal kita akan kemana, Fasyal? Bundaran HI ada Rizka Salsabila di sana, terlihat sangat ramai sekali. Rizka, bagaimana situasi di sana? Sepertinya tetap ramai walaupun tadi Jakarta sempat diguyur hujan ya. Seperti apa Rizka? Silakan Rizka, laporan Anda. Ya, selamat malam Fasal, Jasmine dan juga pemirsa. Benar sekali, memang tadi sebelum acara dimulai ini kota Jakarta tepatnya di Bundaran HI ini sempat diguyur hujan yang cukup deras. Namun hujan ini tepat sekali berhenti saat acara akan dimulai, yang mana kalau bisa melihat di belakang saya ini masyarakat dari kota Jakarta dan juga sekitarnya ini ramai berdatangan untuk melihat dan juga untuk turut merayakan malam takbiran di Bundaran HI, yang mana juga ini bertajuk Jakarta Beduk Kolosal, yang mana 1000
penempah beduk dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Jakarta ini hadir, yang mana ini juga turut menjadi sebuah lomba memotivasi kelurahan yang ada di Kota Jakarta ini, yang mana tidak hanya festival 1000 beduk, tadi juga ada pawai obor bersama dengan 5.000 peserta dari kota administrasi yang ada di Kota Jakarta. Tidak hanya itu, juga tadi ada iring-iringan mobil hias dari berbagai perwakilan kota di Kota Jakarta. Tadi juga sebelumnya ada dancing fountain, terus kemudian juga ada laser show dan penampilan menarik lainnya, yang mana membuat malam perayaan takbiran di Bundaran HI ini kian ramai. Yang mana tadi memang sempat diguyur hujan, tapi saat acara berlangsung ini ternyata antusias masyarakat ini sangat tinggi untuk turut merayakan takbiran di Bundaran HI. Adapun tadi kalau bisa melihat, ini biasanya Bundaran HI yang ramai dengan mobil-mobil ini, namun menjadi lautan manusia yang datang untuk merayakan, yang mana tadi sejak pukul kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat ini sudah mulai diberlakukan Car Free Night, yang mana nantinya akan dilakukan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun apabila melihat kondisi animo dan juga antusias masyarakat, nantinya Car Free Night ini bisa saja diperpanjang sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya itu, tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga sempat hadir untuk merayakan malam takbiran bersama warga Kota Jakarta, yang mana tadi juga sempat disampaikan bahwa momentum perayaan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh warga Kota Jakarta bahwa Jakarta merupakan rumah dari keberagaman dan juga keberagaman tempat berbagai tradisi dan juga keyakinan yang hidup berdampingan serta suasana yang saling menghormati. Tidak hanya itu, tadi Gubernur DKI Jakarta juga turut menyampaikan bahwa sebagai rangkaian dari Eid Mubarak yang dilakukan di Kota Jakarta, nanti pada tanggal 11 April 2026 rencananya akan dilakukan halal bihalal di lapangan Banteng, dan juga turut mengundang seluruh lapisan masyarakat Kota Jakarta untuk turut memeriahkan acara tersebut nanti, yang mana ini menjadi acara tersebut juga menjadi momentum untuk saling bersilaturahmi dan juga merayakan kemenangan di selama rangka Eid Mubarak. Sementara itu demikian Fasal dan juga Jasmine, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Wah, Masya Allah sekali Fasal. Yang menarik tadi Jasmine, kata Rizka bahwa hujan berhenti ketika mau digelar. Begitu deras, namun ketika acara ini akan dimulai lalu hujan berhenti. Seperti alam semesta yang mendukung warga Jakarta untuk menyemarakan takbiran di Bundaran HI, Jasmine. Terima kasih Rizka. Dan nanti kita akan coba untuk simak juga laporan rekan-rekan kita di luar Jakarta, dari Cirebon, Garut, Karawang, juga Bandung. Tapi usai jeda tetaplah di Indonesia Bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda kembali menyaksikan Indonesia Bertakbir. Jasmine, kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana hikmatnya Masjid Istiqlal dan juga keseruan dari Bundaran HI. Kalau sekarang Jasmine, kita mau lihat laporan siapa nih? Nah, kalau kita bicarakan Hari Raya Idul Fitri nih Fasyal, tentunya budaya yang begitu erat dengan masyarakat Indonesia adalah apa, tahu nggak? Mudik. Mudik. Betul Nah, mungkin sekali. saja malam ini masih ada teman-teman kita yang baru akan melakukan perjalanan mudik. Betul. Mungkin Terlebih baru yang dapat libur mereka kemarin-kemarin ya. kerja gitu Betul. ya Fasyal, baru sempat pulang kampung hari ini. Lalu kita pantau saja bagaimana situasi terkini dari Karawang, di mana sudah ada rekan Faisal Rinaldi di sana. yang sudah siap mengabarkan dari sana. Selamat malam Faisal, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih banyak pemudik yang melakukan perjalanan pada malam hari ini? Ya, selamat malam Yasmin, Faisal dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk suasana di pusat kota Karawang, tempat kami mengabarkan saat ini bahwa memang untuk di sejumlah ruas jalan di sekitar pusat kota Karawang ini begitu ramai masyarakat yang keluar untuk merayakan malam takbiran. Karena mengingat besok sudah masyarakat sudah merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, kami informasikan untuk situasi arus lalu lintasnya bagaimana. Tepatnya di depan kantor Bupati Karawang yang merupakan salah satu jalur pantura untuk menuju ke sejumlah kota di area Jawa. Saat ini kami informasikan dari visual yang diambil oleh juru kamera kami Gunadi Cahya melalui visual udara bahwa saat ini terjadi kepadatan di sekitar kawasan atau di sekitar kantor Bupati Karawang. Karena apa? Yasmin, Faisal dan juga pemirsa, saat ini sedang berlangsung Festival Ngadulak atau Festival Pukul Beduk yang dilaksanakan atau yang digelar persis di depan kantor Bupati Karawang. Nah, di depan kantor Bupati Karawang ini merupakan salah satu jalur utama atau bisa dikatakan masuk ke dalam jalur pantura, yakni Jalan Jenderal Ahmad Yani, di mana saat ini kondisinya memang begitu padat, terjadi kepadatan dikarenakan memang yang tadi kami sebutkan ada acara Festival Ngadulak di sini. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan di sini, Yasmin, Faisal dan juga pemirsa, memang sejumlah antisipasi dan juga rekayasa lalu lintas pun sudah diterapkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari Dinas Perhubungan. Di mana memang Yasmin, Faisal dan juga pemirsa ada sejumlah jalan yang dialihkan khususnya di jalur utama yakni di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang memang saat ini hanya bisa dilalui oleh satu jalur. Tepat di depan kantor Bupati ini memang saat ini Jalan Jenderal Ahmad Yani ditutup. Jadi masyarakat Karawang dan sekitarnya ataupun yang masih melakukan perjalanan mudik, kami informasikan saat ini tidak bisa melalui Jalan Jenderal Ahmad Yani, yakni tepat di depan kantor Bupati Karawang. Nah, lalu lewat mana? Ini kami informasikan bahwa untuk Anda yang bisa atau yang ingin melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani yang merupakan jalur utama, untuk sementara Anda dialihkan untuk bisa mengambil Jalan Veteran, di mana Jalan Veteran ini merupakan Anda melewati di depan kantor DPRD Karawang. Jadi jika Anda yang memang ingin melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani, saat ini dialihkan terlebih dahulu untuk mengambil Jalan Veteran, yakni mengarah ke arah kantor DPRD Karawang. Sementara memang penutupan jalur atau pengalihan arus saat ini juga masih terus dilakukan, mengingat untuk Festival Ngadulak ini atau Festival Perlombaan Pukul Beduk baru saja dimulai sekitar 1 jam yang lalu dan memang ini masih akan berlangsung sampai dengan malam hari nanti. Jadi untuk masyarakat yang ingin melintas di sekitar kantor Bupati Karawang memang diminta atau dihimbau untuk bersabar dan juga bisa mengambil jalan alternatif lainnya yang memang tadi kami sudah sebutkan, yakni untuk mengambil Jalan Veteran ataupun bisa mengikuti arahan petugas yang berada di lokasi atau di sepanjang jalan ini. Karena memang jika kami lihat di sini, Yasmin, Faisal dan juga pemirsa, untuk di setiap titik-titik kepadatannya ini memang ada sejumlah petugas dari kepolisian dan juga Dinas Perhubungan yang memang bersiaga atau menjaga jalan tersebut untuk bisa mengimbau sekaligus memberitahu kepada masyarakat jalan mana yang memang seharusnya bisa dilalui. Karena memang jika kita lihat dari tadi, Yasmin, Faisal dan juga pemirsa, memang banyak masyarakat yang memang masih nakal. Ini walaupun jalannya sudah ditutup, tapi tetap memaksa untuk masuk. Dan memang ini diimbau untuk terus mengikuti arahan petugas yang berada di jalan ini. Demikian Yasmin, Faisal, kami kembalikan ke studio.
Baik, benar kan Jasmine, ternyata malam hari ini masih banyak juga masyarakat yang melakukan Masih mudik di ramai sana. ternyata. Terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat. Didukung oleh Nah, Fasyal dan juga pemirsa, setelah tadi kita sudah menghadirkan info mudik, kita kembali melihat bagaimana kemeriahan dari malam takbiran saat ini di mana teman-teman kami, rekan-rekan kami juga sudah siap mengabarkan untuk Anda. Pertama kita ke Cirebon, Jawa Barat dulu, di mana sudah ada rekan Crescentia Kinanti yang sudah siap mengabarkan Ramai untuk juga seperti Anda. di belakangnya itu, Terpantau cukup Jasmine. ramai, Kinan. Selamat malam, Kinan. Bagaimana situasi kemeriahan malam takbiran di Cirebon, Jawa Barat? Silakan. Ya, selamat malam Jasmine, Faisal dan juga pemirsa. Seperti yang bisa Anda lihat tadi, ini cukup ramai malam takbiran di kota Cirebon. Tepatnya kami berada di alun-alun kota Cirebon yang berada ini di sebelah dari Masjid At-Taqwa sendiri. Tadi memang di kota Cirebon sedikit hujan dengan intensitas ringan sehingga memang ini warga baru mulai kembali datang ke alun-alun untuk berkumpul tentunya untuk merayakan malam takbiran di kota Cirebon ini. Nantinya juga di tempat ini besok akan diadakan sholat id berjamaah di kota Cirebon. Nah, Jasmine, Faisal dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan warga yang ada di sini. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Amanda. Ibu Amanda. Ibu boleh tahu dong Ibu orang asli Cirebon atau gimana? Saya asli Surabaya. Berarti ke sini berkunjung atau gimana? Iya, berkunjung di sini. Iya. Siapa aja di sini, Bu? Sama keluarga besar. Kalau boleh tahu di alun-alun ini ngapain, Bu? Akan mau takbiran kah atau cuman untuk berlibur aja? Mau berlibur sambil liatin orang-orang pawai gitu. Rencana besok mau sholat id di mana nih, Bu? Ya di sini Masjid At-Taqwa. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan waktu bersama dengan keluarga di sini ya Ibu ya. Terima kasih. Ya itu dia Jasmine, Faisal dan juga pemirsa yang berkumpul di alun-alun kota Bogor ini bukan hanya warga dari Cirebon saja, melainkan juga warga dari luar kota Cirebon. Seperti yang tadi salah satu warga yang berasal dari Surabaya. Nah, beginilah kemeriahan di alun-alun kota Bogor. Banyak sekali warga yang datang, ini juga dimeriahkan dengan adanya kembang api. Nah, di sini saya lihat ada Kapolres dari kota Cirebon sendiri yang tampaknya ini sedang memantau dan juga melihat bagaimana jalannya atau bagaimana alun-alun di kota Bogor ini. Kita akan ajak berbincang sedikit. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak, ya selamat malam. Bapak mungkin boleh berbincang sedikit ya Pak di sini. Bagaimana sih Pak pengamanan di kota Cirebon untuk malam ini, malam takbiran dan juga untuk esok Pak yang menyambut sholat id Pak? Ya alhamdulillah ya, seperti kita lihat ini kita sekarang berdiri di alun-alun Kejaksan di kota Cirebon, yang mana memang setiap malam takbiran ini selalu menjadi destinasi masyarakat untuk beraktivitas ya. Termasuk ini kan di sebelah masjid yang paling besar ya di Cirebon, ini Masjid At-Taqwa. Nah, alhamdulillah ini sejauh ini kondusif. Kita lihat juga situasi masyarakat juga sangat menikmati ya ini di malam takbiran, kemudian lalu lintas juga masih landai gitu Mbak. Pak mungkin boleh himbauan untuk warga untuk malam ini dan juga untuk esok yang akan melakukan sholat id di sini Pak? Ya kita menghimbau kepada warga masyarakat ya untuk yang malam ini melaksanakan aktivitas di malam takbiran ya dimanapun berada, khususnya di Cirebon ini untuk tetap yang pertama itu menjaga ketertiban ya dan menjaga keselamatan ya, karena ini kan aktivitas juga masyarakat ramai, tidak menutup kemungkinan ada aksi-aksi kriminalitas ya seperti pencopetan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita mengimbau besok ada beberapa tempat ya memang yang menjadi lokasi sholat di Cirebon. Ini kita sudah melakukan menyiapkan rencana untuk pengamanan ya. Kita menghimbau untuk melaksanakan sholat dengan tertib ya. Besok juga seperti jalan sini Kartini kan akan kita tutup ya, karena akan dipakai untuk sholat di sini. Terima kasih banyak Bapak. Selamat kembali melanjutkan bertugas Bapak. Terima kasih waktunya.
Oke, itu dia Faisal, Jasmine dan juga pemirsa. Tadi juga kita sempat berbincang dengan warga, tidak hanya warga yang dari Cirebon saja namun juga warga dari luar kota. Tadi juga kita sudah berbincang sedikit dengan Kapolres Kota Cirebon sendiri, yakni Bapak Eko, di mana Bapak Eko juga menghimbau bagi para masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban. Tadi juga sempat disebutkan bahwa ada beberapa jalan yang ditutup untuk pelaksanaan sholat Id esok hari. Demikian Jasmine, Faisal, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, Kresensia nanti mengabarkan langsung dari alun-alun Cirebon, pemirsa. Jasmine bisa lihat ramai, tapi petugas kepolisian juga siap untuk menjaga kondisi di sana. Imbauan yang tadi diberikan oleh petugas kepolisian itu penting banget loh, Syal. Karena ramai tentunya masyarakat harus tetap waspada ya, karena takutnya ada tindak kriminalitas juga kan di sana. Gitu. Nah, nanti kita akan hadirkan juga, Pak Syal, wilayah-wilayah lainnya di luar Jakarta tentunya. Betul, ada dari Garut, Jawa Barat. Namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Indonesia Bertakbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Idul Fitri menjadi momentum yang sangat penting untuk mewujudkan persaudaraan nasional melalui sikap hidup saling maaf-memaafkan. Terlebih setelah kita semua selama 1 bulan penuh menggembleng jiwa dan raga dengan berpuasa. Puasa tidak hanya mengasah kemanusiaan kita, puasa mempertajam suara hati nurani dan membangun tekad untuk terus berjuang bagi kebenaran, kesetaraan, dan keadilan. Dengan puasa kita mengedepankan sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Kini tibalah saat yang berbahagia untuk saling berhalal bihalal. Dengan menjadikan hati, pikiran, dan tindakan kita untuk benar-benar kembali ke fitrah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling maaf-memaafkan dan perkuat gotong royong demi kejayaan Indonesia Raya tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali di program Indonesia Bertakbir. Wah, luar biasa sekali ya, Faisal dan juga pemirsa. Performance yang luar biasa. Sangat syahdu menyanyikan salawat Nabi. Kita jadi terasa rindu terhadap sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sudah janji tadi, Faisal, di segmen sebelumnya. Kita akan kembali mengajak pemirsa melihat kemeriahan di wilayah lainnya. Betul. Juga ada Yolanda Caniago dari Gedung Sate, ramai sekali. Nanti juga akan ada dari Garut, tapi kita ke Yolanda terlebih dahulu. Kita ke Yolanda terlebih dahulu karena terlihat meriah sekali, Faisal. Betul. Nggak sabar melihat di seperti Sate ini pasti apa situasi terkini di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Yolanda, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat malam Faisal, Jasmine dan juga pemirsa. Indonesia berlebaran, bertakbir juga tentunya. Dan pada malam hari ini, kumandang takbir masih terus terdengar di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, dengan dibersamai dengan tabuhan beduk dari para peserta Festival Beduk 2026. Dan tadi jika saya sudah berbincang bersama salah satu peserta yang berasal dari Kabupaten Sumedang, dan tentunya tidak adil pula jika saya tidak berbincang juga bersama para pengunjung yang lebih memilih untuk bertakbir di Festival Beduk 2026, tepatnya di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama salah satu pengunjung. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Aris. Ibu? Radia. Ibu dari mana nih Pak? Ibu dari mana? Dari Sumedang. Dari Sumedang. Subhanallah. Pak, ini kenapa memilih bertakbiran di malam di Bandung? Ya, pengen lihat aja kan ada festival Dulag tuh se-Jawa Barat kalau nggak salah. Kebetulan Kang Deddy juga ada ke sini. Ya sebetulan sekalian mau lihat aja gitu. Ini kali keberapa Bapak dan Ibu datang nih bertakbir di Festival Beduk kali ini? Baru kali ini pertama ke sini.
Iya, dari Sumedang. Dari Sumedang ke Bandung. Sama siapa aja nih Pak datangnya? Sama anak-anak. Sama keluarga. Iya. Oke. Dari tadi udah melihat belum beduk-beduk dari berbagai wilayah dan kota ini? Udah, kebetulan ada perwakilan dari Kabupaten Sumedang juga ada. Sejauh ini gimana sih Bu menurut Bapak dan Ibu nih takbiran dengan adanya festival beduk di Kota Bandung untuk mewakili Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Jawa Barat tentunya? Sangat bagus lah. Semua pengunjung antusias ingin lihat semua beduk-beduk karya tiap kabupaten gitu. Oke, kemudian Bu harapannya nih ke depannya apakah mungkin mau disampaikan ke depannya apakah akan ada di titik-titik lain selain di Jawa Barat atau seperti apa bisa disampaikan? Kalau bisa terus lanjut. Bagus. Ya ini setahun sekali kan ini. Iya, hari kemerdekaan buat umat Islam. Ya. Oke, Bu, ini tadi dari ujung ke ujung sudah melihat. Mungkin bisa disebutin jagoan timnya siapa nih, Bu? Jagoan Sumedang. Sendiri ya, Sumedang ya. Iya, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah mau berbincang bersama TV One. Hati-hati di perjalanan, selamat menikmati Festival Beduk 2026 di Kota Bandung. Terima kasih. Ya baik Jasmine, Fasal dan juga pemirsa, tadi merupakan salah satu pengunjung yang memang datang jauh-jauh dari Sumedang untuk ke Kota Bandung untuk sama-sama melihat bagaimana Festival Beduk yang diselenggarakan di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Dan tidak hanya warga dari Kota Bandung yang hadir, namun dari luar wilayah Bandung se-Jawa Barat ini hadir untuk sama-sama menyaksikan dan merayakan malam takbirannya di Festival Beduk Bandung, Jawa Barat 2026. Adapun ini Festival Beduk ini diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Barat, tepatnya di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, di mana ini diselenggarakan hingga ke lingkup wilayah Masjid Gedung Sate Kota Bandung. Dan tadi juga kami sempat melihat bahwasanya ada banyak peserta yang hadir dari delegasi perangkat daerah, kabupaten dan juga kota seluruh Jawa Barat. Dan tadi juga kami sempat berbincang bersama salah satu peserta tepatnya dari Kabupaten Sumedang yang memang mengatakan bahwasanya sudah melakukan persiapan kurang lebih 2 minggu untuk kemudian mengikuti festival ini. Adapun festival ini dibuat bukan semata-mata hanya untuk hiburan, namun dibuat juga untuk melestarikan budaya, tepatnya budaya Jawa Barat, yaitu beduk dari seluruh wilayah Jawa Barat. Sementara demikian Fasal dan Jasmine kembali ke studio. Baik, meriah sekali tadi Yolanda Caniago dari Gedung Sate, ada festival beduk juga. Pantas tadi samar-samar itu gema takbir berkumandang tidak henti-henti, Jasmine. Tidak henti-henti dan benar ya, tebakan kita begitu meriah di Meriah sana. sekali. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang berdatangan, tidak hanya dari Kota Bandung itu sendiri, bahkan dari Sumedang. Ya, betul banget. Jauh-jauh ke sana, Fasyal. Nah, berikutnya kita akan mengajak pemirsa ke Garut, Jawa Barat. Jangan jauh-jauh, masih di Provinsi Jawa Barat, di mana sudah ada rekan Brilian Syahheran yang sudah siap mengabarkan dari kantor Bupati Garut, Jawa Barat. Selamat malam, Brilian. Bagaimana kemeriahan di Garut, Jawa Barat? Silakan. Baik Jasmine, Fasal dan juga pemirsa, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, kalau kita sudah berbicara tentang malam takbiran menuju ke Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan salah satu epicentrum dari kemeriahan atau aktivitas dari masyarakat lokal yang ada di Kota Garut, yakni di sekitar atau sekeliling dari alun-alun Kota Garut ataupun masjid dari Kota Garut, di mana pada malam hari ini meriah sekali sejak sore hari tadi, sekitar pukul 5 sore sampai dengan pukul 10 malam ini. Nampaknya ini berbagai macam aktivitas ini mulai digelar begitu di sekeliling dari alun-alun Kota Garut. Salah satunya adalah Pasar Tumpah. Ini yang nampaknya ini sudah ramai dihadiri oleh ribuan masyarakat lokal maupun para pemudik yang sudah kembali ke kampung halamannya untuk kemudian melakukan aktivitas mulai dari satu tadi sempat ngabuburit juga, kemudian melakukan perbelanjaan di sini karena memang di Pasar Tumpah yang ada di Kota Garut ini terkenal dengan harganya yang cukup ekonomis dan terlebih lagi semakin malam harganya ini semakin dikorting. Fasal, Jasmine dan juga pemirsa. Dan untuk memeriahkan lagi di malam takbiran ini selain di dekat dari alun-alun Kota Garut ini nampaknya juga ada sejumlah titik lainnya yang menjadi epicentrum bagi masyarakat untuk memeriahkan ataupun menyemarakan
rangkaian aktivitas dari malam takbiran menuju Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Salah satunya adalah Simpang 5 yang nantinya akan menjadi salah satu area untuk melakukan takbir keliling yang ada di area ini. Dan juga untuk pengamanan ataupun rekayasa lalu lintas selama malam takbiran ini dari Polres Garut. Ini ada juga dari personil gabungan, baik ini dari pihak kepolisian, dari pihak TNI maupun instansi terkait lainnya untuk kemudian melakukan pengamanan dari area yang ada di sekitar dari alun-alun kota Garut sendiri dengan jumlah personil 250 sampai dengan 300 personil. Dan semakin malam memang meskipun kalau kita melihat ini ramai, tetapi sebentar lagi ini sudah akan diberlakukan clearing area ataupun penyisiran guna memastikan area sepanjang Jalan Ahmad Yani ini akan balik kembali untuk dibersihkan karena esok hari di area inilah dan juga dekat dengan Masjid Agung Kota Garut ini akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri yang ke-1447 Hijriah. Dan tentunya pada malam hari ini ramai sekali. Kalau kita sempat menyinggung terkait dengan arus lalu lintas di jalur arteri selatan, Jasmine, Fasal dan juga pemirsa, nampaknya di H-1 ini sudah mulai lenggang, di mana untuk volume kendaraan sendiri nampaknya ini sudah turun 40 sampai dengan 50% apabila kita bandingkan dengan puncak arus mudik kemarin, di mana di hari ketiga dan juga hari kedua menjelang Hari Raya Idul Fitri ini nampaknya untuk jumlah kendaraan yang mengarah dari kota Bandung maupun dari Nagrek menuju ke Garut maupun Tasikmalaya ini berada di angka 129.000 kendaraan. Dan untuk di H-1 ini nampaknya juga sudah mulai lenggang, di mana ini tidak terjadi kemacetan yang begitu signifikan, dan untuk distribusi kendaraan ini cukup merata hari ini, di mana untuk total kendaraan yang melintas ini berada di angka 60.000 sampai dengan 80.000 kendaraan, yang didominasi 40% ini kendaraan roda 4, baik ini mobil maupun bus antar kota antar provinsi, dan 60% lainnya ini merupakan kendaraan roda 2 ataupun motor. Dan tentunya sendiri kalau kita melihat dari tren yang ada di kota Garut sendiri, nampaknya untuk Lebaran ini bukan hanya dari H-min sebelum Lebaran ini para pemudik melakukan proses kegiatan mudik atau kembali ke kampung halamannya, tetapi juga terjadi ini namanya pemudik lokal, begitu, di mana nantinya para masyarakat yang berada di kota Garut maupun Tasikmalaya ini akan melakukan proses kembali ke kampung halamannya yang nampaknya ini jaraknya cukup dekat, di mana ini akan dimulai sejak malam hari tadi sampai juga esok hari setelah dari sholat Idul Fitri. Dan dapat dilihat juga nih ramai sekali di belakang saya, dan tentunya antusiasme dari masyarakat Garut untuk menjaga tradisi agama atau ibadah dengan kultur yang ada di sini ini menjadi salah satu hal yang patut untuk kita lestarikan. Untuk sementara demikian, Fasal, Jasmine, kembali ke Anda di studio. Wah, luar biasa sekali ramai, Jasmine. Semakin malam semakin ramai ya, Betul. Fasal. Walaupun sebentar lagi katanya akan dilakukan clearing area. Jadi penasaran nih, Yes. gimana keramaian, kemeriahan di tempat lain. Pemirsa juga penasaran nggak? Kalau masih penasaran, tetaplah bersama kami di Indonesia Bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa
melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Luar biasa sekali. penampilan luar biasa lainnya dari Sintesa Vokal Sangat Play sesuai menyanyikan atmosfernya. Hari Lebaran. Ya. Pak Syal, tahu nggak lirik favoritku apa di situ? Apa tuh? Hilang dendam habis marah di hari Lebaran. Oh, dalam banget ya. Dalam Jasmine. banget, simple tapi begitu dalam. Artinya di hari Lebaran itu kita harus mulai dari nol lagi, Sepakat Fasyal. sekali. Dan pemirsa, kita akan coba langsung untuk simak juga situasi terkini dari sejumlah titik. Kali ini kita akan coba untuk menyimak laporan langsung dari rekan kita Jasmine Aurelia Zafira langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lalu juga nanti ada rekan Andri Prasetyo yang juga sudah siap mengabarkan dari Malioboro, Yogyakarta. Pertama kita kemana terlebih dulu? dulu ke stasiun Pasar Senen, mungkin yang dekat dulu. Kembali Jasmine, ke di Jakarta ya. Setelah tadi kita udah ke Jawa Barat, Betul sekali. balik lagi ke ibu kota DKI Jakarta. Selamat malam Aurel, bagaimana suasana malam takbir di stasiun Pasar Senen? Apakah masih banyak masyarakat yang ingin mudik di malam takbiran ini, Aurel? Ya, selamat malam Fasal, Jasmine dan juga pemirsa. Benar sekali, malam takbiran ini situasi di tempat saya mengabarkan, yakni di stasiun Pasar Senen. Tepatnya penumpang masih cukup ramai dan silih berganti sejak tadi. Ini yang hendak mudik ke kampung halamannya H-1 jelang Idul Fitri 1447 Hijriah yang akan jatuh pada besok hari. Berdasarkan pantauan kami di sini, saat ini kondisi stasiun Pasar Senen terpantau masih cukup ramai pada malam hari ini. Masih banyak juga yang menunggu keberangkatannya nanti. Dan sejak tadi di depan peron atau pintu masuk keberangkatan kereta ini silih berganti pemudik sesuai jam keberangkatan mereka sehingga tidak ada penumpukan penumpang. Dan berbagai pemandangan khas mudik terlihat jelas seperti koper-koper besar, tas ransel yang penuh, hingga tumpukan kantong belanjaan yang berisi oleh-oleh Fasal dan juga Jasmine. Dan meski volume penumpang membludak, situasi di Pasar Senen tetap terkendali. Petugas keamanan dan juga pelayanan stasiun masih tetap berjaga ketat di sejumlah titik strategis untuk mengatur alur dari penumpang guna mencegah penumpukan berlebih, terutama akses krusial menuju peron ini. Dan yang mana H-1 ini juga masih merupakan kategori puncak arus mudik jelang Lebaran di stasiun Pasar Senen. Khusus di stasiun Pasar Senen ini rata-rata jumlah penumpang harian itu sekitar 22.000 hingga 23.000 penumpang. Ini menurut data PT KAI Daob 1 di Jakarta mencatat angka keberangkatan yang cukup fantastis hari Jumat ini. Yakni total sebanyak ada 50.000 lebih penumpang yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen. Mungkin sementara demikian Fasal, Jasmine, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Jasmine, kita bisa lihat masih banyak masyarakat yang ingin naik kereta Benar pulang ya, ke kampung tebakan halaman. kita ya. Bahkan H-1 masih begitu banyak dengan masyarakat yang akan harapan melakukan perjalanan besok mudik. bisa berlebaran bersama dengan keluarga, Jasmine. Bertemu, bersilaturahmi dengan keluarga. Nah tadi setelah kita sudah melihat situasi terkini dari stasiun Pasar Senen Jakarta, kita akan ajak pemirsa ke Malioboro, Yogyakarta. Tadi kita sudah ke Gedung Sapi juga kan, Betul. Fasyal. Salah satu spot ikonik di Indonesia. Begitu pula Malioboro, Yogyakarta. Apakah pada malam hari ini, di malam takbiran ini, terpantau ramai, Andri? Silakan. Ya, Jasmine dan juga pemirsa, memang suasana malam takbiran di kawasan Malioboro, Yogyakarta, tempat saya mengabarkan malam hari ini memang ramai sekali begitu. Nampak para masyarakat ini memadati setiap sudut kawasan Malioboro yang menjadi jantung dari kota Yogyakarta. Kami memantau sejak tadi malam memang jalan menuju kawasan Malioboro ini sudah dipadati oleh kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil begitu, dan tidak sedikit pula kendaraan yang dengan plat luar kota seperti Jakarta ini
melintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini. Dan memang Malioboro ini menjadi salah satu ikon dari para wisatawan yang ingin menghabiskan lebaran maupun liburan di kota Yogyakarta, dan salah satu tempat ikonik yang menjadi tujuan wisatawan untuk berkunjung ke Malioboro adalah pelang bertuliskan Malioboro. Karena ada pepatah yang mengatakan tidak lengkap rasanya ke Yogyakarta ataupun ke Malioboro jika belum berfoto dengan pelang yang ada di Malioboro. Sehingga pelang bertuliskan Malioboro ini masih menjadi buruan para masyarakat untuk berfoto dan mengabadikan momen saat di Yogyakarta. Dan memang berbeda dengan kota-kota lainnya pada malam hari ini yang menyelenggarakan takbiran. Di Yogyakarta sendiri, utamanya di kawasan Malioboro ini memang tidak terdengar takbiran karena memang sebagian besar masyarakat di Yogyakarta ini sudah merayakan lebaran pada hari Jumat ini, di mana pada tadi malam ini digelar festival takbir di kawasan Malioboro ini, sehingga memang pada malam hari ini tidak ada takbir keliling yang di Malioboro ini. Meski demikian, ini tidak mengurangi keramaian ataupun suasana dalam menyambut Idul Fitri yang jatuh pada esok hari Sabtu besok ini, sehingga memang Malioboro ini sampai menjelang pukul 11 malam hari ini memang masih ramai akan masyarakat, akan wisatawan yang datang selain untuk berwisata juga untuk menikmati ataupun merayakan lebaran bersama keluarga tercinta di Malioboro. Demikian informasi sementara dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita kembali ke studio, Jasmine. Itu dia Andre Prasetyo mengabarkan langsung dari jantungnya kota Yogyakarta. Hari biasa saja sudah ramai. Apalagi malam takbiran. Wah, Betul. luar biasa sekali, Jasmine. Namun yang menarik juga tadi Andri sampaikan bahwa banyak masyarakat di Jogja sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri hari Betul. ini ya. Nah, pemirsa tadi kita sudah melihat bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, lalu juga Malioboro. Dan kita akan hadirkan titik-titik lainnya di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan pada hari yang penuh berkah ini, mari kita jadikan momentum untuk kembali kepada fitrah. Dan Idul Fitri bukan hanya saling memaafkan, tetapi menjadi pengingat untuk memperbaiki diri, menebar kebaikan dan menjalin silaturahmi guna menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Indonesia Bertakbir. Jasmine, pemirsa, kita akan memantau lagi kemeriahan malam takbiran di Kota Semarang. Di mana sudah ada rekan Aditya Bayu yang sudah siap mengabarkan untuk pemirsa. Selamat malam Aditya. Ya, selamat malam Jasmine. Ya, apakah pada malam hari ini Semarang ini lebih ramai dibandingkan biasanya? Mengingat pasti sudah banyak masyarakat yang bekerja di ibu kota, Betul. contohnya melakukan perjalanan mudik ke Semarang. Pasti Bagaimana mulai Aditya? ramai. Silakan laporannya, Aditya. Ya, selamat malam Jasmine dan juga Faisal, dan juga selamat malam pemirsa. Saat ini saya mengabarkan dari rest area 429 ruas tol Semarang Solo, di mana pada malam hari ini di rest area 429 ini yang kemarin cukup ramai dengan pemudik, saat ini terlihat cukup lengang, dan namun demikian masih ada juga pemudik yang beristirahat di rest area 429 ini. Saat ini kami perkirakan jumlah pemudik yang menuju ke kota Semarang dan sekitarnya sudah tiba di kampung halaman. Hal ini terlihat di beberapa tempat atau di beberapa daerah malam hari ini menggelar takbir keliling untuk memeriahkan atau menyambut
malam Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada hari Sabtu esok, di mana hari ini di Masjid Besar Semarang juga mengadakan takbir keliling yang cukup meriah diikuti oleh ratusan masyarakat. Begitu juga takbir keliling yang digelar di kawasan Kabupaten Semarang ini juga terlihat cukup meriah, meskipun pihak kepolisian dan juga pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat agar takbir keliling ini dilakukan secara lokal atau di wilayah-wilayah masjid-masjid yang ada di sekitar masyarakat dan tidak menggunakan jalan nasional ataupun jalan arteri, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan juga tidak membahayakan masyarakat jika takbir keliling dilakukan di jalan-jalan besar. Sepertinya pada malam hari ini masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dari Jabodetabek menuju ke Semarang dan sekitarnya juga sudah menurun cukup jauh. Meski demikian, malam ini saya sempat berbincang dengan beberapa orang pemudik yang saya jumpai di rest area 429 ini. Beberapa di antara mereka sengaja mudik di hari terakhir atau H-1 Lebaran untuk menghindari antrian kendaraan yang kemarin sempat terjadi. Begitu, Jasmine dan Itu juga. dia. Terima kasih laporannya Aditya dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, kita akan beralih ke luar Pulau Jawa, Jasmine. Ada Novria Fandi di Aceh, Tamiang, Aceh. Silakan, Novri. Ya, Fasal, Jasmine dan juga pemirsa, di tengah suasana duka yang melanda di Kabupaten Aceh Tamiang akibat bencana banjir yang melanda beberapa bulan yang lalu. Tentunya banyak sekali warga, para pengungsi yang harus merayakan Hari Raya Idul Fitri jauh dari rumah mereka. Dan bahkan tentunya suasana takbiran yang biasanya penuh sukacita harus dirasakan kini dijalani dengan penuh kesederhanaan di lokasi pengungsian. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan warga yang mengungsi di hunian sementara yang berada di Desa Simpang 4, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kira-kira seperti apa perasaan mereka harus menjalani takbiran dan Idul Fitri dengan suasana yang tentu ini jauh sekali berbeda. Sudah ada Ibu Jamaliah di sini. Ibu Jamaliah, boleh kita ngobrol sebentar ya, Ibu ya? Saya boleh masuk ya, Bu? Ya. Ya, Bu Jamaliah, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Kita ngobrol sebentar ya, Bu ya. Ini kan suasana takbiran Lebaran. Ibu Jamaliah sekarang tinggal di pengungsian Huntara. Kira-kira perasaannya seperti apa, Bu, saat ini? Ya, untuk saat ini saya sedih gitu ya. Karena kan biasa berkumpul dengan keluarga, kan, dengan anak-anak. Cuma kami udah nggak punya rumah gitu kan. Rumah semua nggak ada, udah hancur. Jadi ya sedih gitu. Karena tidak bisa seperti biasa berkumpul. Dengan suasana sederhana saat ini, tentu masih teringat bagaimana kondisi rumah yang biasanya meriah berlebaran begitu, Ibu ya? Iya Bang, biasanya kan lebaran gitu kumpul kan, biasa kan ya rame gitu kayak mana kan. Ini terpaksa kami gini karena rumah pun udah nggak ada lagi kan. Udah hancur semua, udah nggak punya tempat tinggal kami gitu. Apa yang Ibu rindukan kira-kira dari suasana lebaran ini tahun ini jauh berbeda, Bu? Jauh kali Bang. Karena tahun ini kami nggak punya apapun gitu, sampai rumah dari semua nggak ada gitu lagi kan. Jadi ya rindu seperti biasa gitu, bisa ke depannya, bisa seperti biasa kami berkumpul, ada tempat tinggal. Nah, ini malam takbiran Ibu, bagaimana suasananya Ibu rasakan saat ini? Ya malam ini rasanya sedih gitu, karena kami kan kayak gini aja kan, karena ada anak juga yang nggak kumpul sama, ada juga di tempat lain kan Bang, karena agak ini di sini jauh kan. Nah, kira-kira apa sih momen yang menguatkan hati Ibu saat ini di momen takbiran dan lebaran dengan suasana di pengungsian ini, Bu? Awak di suasana ini kan masih banyak trauma. Karena kayak mana kejadiannya kan Bang, kami nggak makan, nyangkut di atas seng, nggak bisa keluar ya. Saya pikir saya nggak selamat gitu kan, nggak bisa kumpul sama anak-anak gitu. Jadi ya sedih kali momen untuk sekarang ini gitu. Nah, kira-kira harapan Ibu di momentum lebaran ini untuk kondisi pasca banjir ini seperti apa, Bu? Singkat saja, Bu. Untuk kedepannya saya berharap kepada pemerintah dan Bapak Presiden, semoga cepat kami dipindahkan ke Untap, biar kami ada tempat tinggal kan Bang gitu. Karena di sini pun kami kan belum bantuan apa-apa gitu, belum ada sampai sekarang, makan pun kadang susah gitu Bang. Terima kasih Bu Jamaliah.
Selamat berlebaran Ibu, selamat Idul Fitri. Ya, semoga segera apa yang diharapkan dapat terwujud ya Bu ya. Itu tadi pemirsa seperti apa kondisi para pengungsi yang tentunya dengan penuh kesederhanaan harus merayakan Idul Fitri di lokasi pengungsian pasca bencana banjir yang melanda pada November kemarin. Saya kembalikan ke Faisal dan Jasmine di studio. Baik, terima kasih Nofri Avandi mengabarkan langsung dari Aceh, Tabiang, Aceh. Tentunya tengah kemeriahan malam takbiran ini kita tidak boleh melupakan teman-teman kita yang terdampak bencana ya Faisal. Betul. Di antaranya dari Aceh, Tabiang, Aceh. Dan pemirsa, Indonesia Bertakbir masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Oskaria mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tibalah saatnya kita menuju hari kemenangan. Di bulan yang baik ini, saya dan keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan BUMN dan segenap rakyat Indonesia apabila selama menjalankan tugas masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Semoga kedepannya kami dapat mengemban amanah yang diberikan dengan lebih baik lagi. Akhir kata, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang digital adalah rimba tanpa batas yang menuntut kesiapan mental dan spiritual. Menunda akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026 bukanlah pembatasan, melainkan upaya untuk penguatan jati diri dan akhlak sebelum mereka itu terpapar kompleksitas dunia maya. Kementerian Agama mendukung penuh aturan turunan PP Tunas. Ini adalah ijtihad regulasi negara untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda. Kita ingin memastikan bahwa fondasi agama dan etika tertanam kuat di lingkungan keluarga dan pendidikan sebelum mereka itu melangkah ke jagat digital. Saya minta seluruh madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan untuk mengawal kebijakan ini. Jadikan momentum ini untuk mengoptimalkan literasi dan karakter murid secara lebih mendalam. Kepada para guru, kiai, dan orang tua, mari dampingi anak-anak kita dengan kasih sayang. Kita siapkan mereka menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, digital, tetapi juga berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali di program Indonesia Bertakbir. Dan saat ini kita sudah bergabung pemirsa dengan Sintesa Vokal Play. Halo abang-abang. Malam kita. Menyuguhkan berbagai performance yang indah sekali. Nah mungkin sedikit nih boleh disampaikan ke pemirsa. Seperti apa sih kesannya bulan suci Ramadan tahun ini dan harapan di Idul Fitri 1447 Hijriah ini seperti apa? Ya, mudah-mudahan kita semua sebagai manusia muslim gitu menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan insya Allah. Amin. Tentunya itu harapan kita semua ya. Betul sekali Jasmine. Ada lagi yang punya harapan? Semoga
kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lain dan memulai hari setelah Idul Fitri itu dengan kondisi fitrah jadi lebih baik lagi gitu. Wah, luar biasa. Ini nanti akan satu kali perform lagi ya? Mau membawakan apa kalau boleh tahu? Ada sebuah lagu Rahmatun lil Alamin. Ya. Yasmin tahu nih kayaknya ya. Oke, namun ini kita kan artinya sudah 90 menit Betul. nih menemani pemirsa TV One di program Indonesia Bertakbir. Dan kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Jasmine Rahmadi. Saya Muhammad Haidar Faisal. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al-Samsi,